Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seberapa dia istiqomah dengan niat yang ikhlas tadi, dengan usaha yang sungguh-sungguh menghafal dari waktu ke waktu. Kok bisa Ustaz? Belum hafal satu ayat pun kok sudah dihitung 30 juz hafal? Iya, dalilnya banyak. Di antaranya orang yang sudah berniat kuat, meskipun dia belum melaksanakan niatnya itu, tapi dia berniat kuat, kemudian dia mati dalam niatnya itu, maka sudah dihukumi dia mencapai finish secara sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo, juga segenap mustami yang saat ini menyimak kajian ini dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Jangan berkecil hati kalau kita jenengan tidak pernah mondok, tidak lulusan luar negeri, Madinah, Mesir, terus Yaman misalkan. Tidak, bukan itu yang menjadi tolak ukur. Bahwa itu merupakan modal, iya. Bahwa itu merupakan hal yang harus diusahakan, yang perlu diusahakan, iya. Kalau punya dana, kalau punya modal, punya anak, ayo kita pondokkan, kita sekolahkan sampai ke Madinah, ke Mesir, ke manapun. Karena itu adalah modal, supaya punya modal air satu dream. Itu ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana yang satu dream itu bisa dikonsumsi sebanyak-banyaknya juga, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ilmu itu. Nah, ini satu optimisme buat kita semua. Kita yang sudah kadung tidak berkesempatan mondok pesantren, kita sudah kadung kelewat usia, tidak berkesempatan kuliah di Mesir, di Madinah, di Yaman, di Turki misalkan. Kita masih punya peluang, berapapun ilmu yang kita miliki kita terapkan. Saya tadi disambati ibu-ibu sore-sore, Ustadz, saya ini sudah usia sudah hampir 70. Apa mungkin saya bisa menghafal Al-Quran? Gimana doanya Ustadz? Karena hari ini saya posting doa Allahumma faqihu fiddin wa alimut ta'wil itu pada anak-anak, yang doanya Nabi ke Ibnu Abbas kecil, kemudian Ibnu Abbas jadi seorang yang paling faham al-Islam dan paling menguasai ilmu Al-Quran, jadi rujukan oleh semua sahabat sepeninggal Nabi SAW. Saya katakan, ibu, doanya ya saya sampaikan doanya Rabbis rohli sodri wa yassirli amri dengan Allahumma faqqini fiddin, itu Allahumma faqqini fiddin wa alimni ta'wil. Itu kita ubah domirnya saja. Kalau yang ke Ibnu Abbas tadi kan Allahumma faqihu fiddin, ke dia laki-laki. Nah, kalau untuk diri sendiri bisa itu Allahumma faqqini fiddin, ya Allah jadikanlah aku orang yang faqih, yang faham terhadap agama, wa alimni ta'wil, dan ajarkanlah pemahaman, tafsir, penjabaran makna Al-Quran, itu ya. Nah, sebenarnya saya jawab, sebenarnya keberhasilan seseorang yang menghafal Al-Quran itu bukan seberapa yang berhasil dihafal, Pak. Ini perlu dicatat, Bu. Perlu dicatat, dipahami betul. Bukan seberapa yang berhasil dihafal. Jenengan menghafal 1 minggu baru dapat 5 ayat, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. 5 ayat misalkan. Ya, misalkan sampai 5 ayat, hanya itu pun lupa-lupa lagi. Setelah dievaluasi 1 bulan, dapatnya 3 ayat ternyata yang mungkin. 3 ayat. Dengan orang yang sudah langsung hafal 1 halaman atau 10 halaman surat Al-Baqarah misalkan, juz 1 misalkan.
dievaluasi 10 halaman. Tetapi sesungguhnya keberhasilan itu bukan pada seberapa yang mampu dihafal. Ini penting sekali bagi para siapapun yang konsen yang ingin menghafal Al-Quran. Keberhasilan itu, kesuksesan atau keberhasilan itu adalah apabila kita niatnya benar-benar ikhlas dan kita bersungguh-sungguh menghafal. Maka meskipun belum hafal-hafal, belum satu kata pun hafal, ketika kita berusaha itulah keberhasilan di dalam menghafal Al-Quran, Pak. Jadi jangan hiraukan sudah bisa menghafal berapa ayat atau berapa surat atau berapa juz, tapi keistiqomahan setiap saat di dalam meniatkan menghafal kalam Allah dan dengan niat yang ikhlas karena ingin memperoleh ridha Allah, ingin mendapatkan mahkota cahaya di surga nanti, ingin memakaikan jubah kemuliaan kepada kedua orang tua, ingin bisa diizinkan oleh Allah mensyafaati 70 anggota keluarganya untuk masuk surga. Tidak dihitung apakah dihafal 30 juz atau tidak, tapi seberapa dia istiqomah dengan niat yang ikhlas tadi, dengan usaha yang sungguh-sungguh menghafal dari waktu ke waktu. Ini, Pak. Ini jadi Masya Allah. Jadi ini satu kabar gembira. Dalilnya banyak. Kok bisa, Ustaz? Belum hafal satu ayat pun kok sudah dihitung 30 juz hafal. Iya, dalilnya banyak. Di antaranya orang yang sudah berniat kuat, meskipun dia belum melaksanakan niatnya itu, tapi dia berniat kuat, kemudian dia mati dalam niatnya itu, maka sudah dihukumi dia mencapai tujuan finish secara sempurna. Sekarang kita masih miskin, Mbak. Kita dengar Pak Haji sana membangun masjid yang sangat megah. Oh ya Allah, kalau saya Engkau karunia harta seperti itu, berazam kan, saya juga akan membangun masjid seperti itu ya. Ikhlas betul-betul, dia tulus ngomong seperti itu ke Allah. Pak, Bu, sampai pun kita meninggal, kita masih punya keinginan seperti itu dan belum terwujud itu, sudah dicatat, sudah ditulis oleh Allah, kita sudah membangun masjid sebesar bahkan melebihi yang kita angankan tadi. Ini betul-betul niat yang kuat terhadap satu kebaikan. Sama kalau kita punya niat yang buruk, itu ada bos mafia, wah enak itu, istrinya di mana-mana, ya, dia punya bank rentenir di mana-mana, oh enak, tinggal nerima setoran setiap hari. Aku kalau kaya akan seperti itu. Naudzubillah. Ini, Bu, Pak, kalau keinginan itu memang betul-betul keinginan, kalaupun tidak keturutan, Bu, ini sudah dapat dosanya juga. Dosanya sama dengan orang mafia yang sudah mempraktekkan kemaksiatan seperti itu. Naudzubillah. Jadi monggo kita meskipun tidak dikaruniai harta berupa fisik, ya, rizki berupa fisik, tapi kita berpeluang untuk bisa memperoleh apapun sesuai dengan niat dan kesungguhan kita, ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzanni abdi bi. Jadi saya punya obsesi, saya punya keinginan. Saya itu kalau tua nggak pingin macam-macam. Saya nggak ingin jadi kiai pesantren, pingin punya murid banyak, tidak, Pak. Saya itu cuma pingin satu saat kalau saya sudah ini dikaruniai oleh Allah bisa beli tanah di pinggir jalan raya yang apakah pantura atau apa, bangun masjid. Kemudian saya jadi marbot di situ, Pak. Saya jadi pelayan orang-orang sholat setiap 5 waktu. Hanya itu keinginan saya. Jadi marbot masjid. Tapi ya qadarullah. Usaha saya apa? Kemudian kalau usaha herbal apa itu kan ya uang-uang kecil lah. Saya buka-buka peluang itu YouTube itu, Pak. Kalau itu memang bagus, itu bisa tidak terbatas hasilnya. Maka saya buka channel YouTube. Tapi saya tidak bisa bikin konten yang asal laris gitu. Ya saya konten yang bermanfaat seperti ini. Jadi ya nggak sepadan lah, hasilnya nggak sepadan, sangat jauh dari cita-cita yang ingin kita wujudkan tadi. Tapi saya optimis, asal saya terus memiliki keinginan itu dan berusaha gitu, tidak putus niat, insya Allah lah. Kalau mati dan itu belum terwujud, insya Allah sudah Allah catat itu sudah berjalan, insya Allah. Jadi monggo sekarang mengkhayal sebanyak-banyaknya dalam arti yang positif ya, Pak. Jangan menghayal yang negatif-negatif, karena kalau menghayal negatif dapat dosa ongguan. Wah enak ini, kalau uang banyak ini bisa nelpon
artis siapa ini di booking, ayo ketemuan Surabaya misalkan, sebenarnya naudzubillah. Itu betul Pak, dosa betul itu ya. Jadi keinginan kuat terhadap suatu kebaikan menghasilkan pahala, keinginan kuat terhadap satu kemaksiatan ya, asalkan itu merupakan betul-betul keinginan yang betul-betul kuat sampai mati dia masih memiliki keinginan itu, maka menjadi dosa. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sampai sini Ibu sekalian, nanti minggu depan kita masuk ke hadis-hadis yang diurai oleh Al-Imam An-Nawawi. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Ayat-ayat yang terkait dengan bab takwa ini sebenarnya banyak sekali dan sedemikian masyhur. Tapi yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi hanya beberapa ini. Yang terakhir yang kita sebutkan barusan, surat Al-Anfal 29. Ada pertanyaan? Pak Ayat mungkin? Tanya lagi, nggih, napa? Salah. Tidak ya. Napa? Nggih. Mak tak sami bapak pergi. Mungkin bagi orang ibu bapak tak sami. Oh. Oke. Maksudnya kok enggak sama kalau ibu disebut 3 kali, kalau bapak 1 kali. Nggih. Jadi itu merupakan pensyariatan bahwa orang tua yang wajib kita taati itu adalah ibu dan bapak. Kedudukan ibu pasti akan lebih tinggi dalam satu hal, tetapi bapak juga memiliki keutamaan dalam lain hal. Sebenarnya itu terkait dengan al-jannatu tahta min adamil ummahat. Ya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi memang betul Pak, ibu itu adalah orang yang mengandung kita, yang melahirkan kita dan menyusui kita. Di antara keutamaan orang tua, bapak juga sama, tetapi bapak tidak ada peluang untuk mengandung, untuk melahirkan dan untuk menyusui. 3 perbedaannya. Sama-sama mengasuh kita, sama-sama membimbing kita, mendidik kita, tetapi perbedaan yang tidak bisa digantikan oleh bapak 3. Sehingga wajar kalau ummuka, ibumu, baru bapakmu. Ya Bu, ini kalau di dalam pakai sholawatan tempo hari kita buat lucu-lucuan itu, ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Bedanya 3 ya Pak. Jadi kalau ibu bisa cari nafkah, bapak bisa cari nafkah. Ibu bisa merawat, bapak bisa merawat. Ibu bisa mengajari ilmu, bapak bisa mengajari ilmu. Tapi yang tidak bisa dilakukan oleh bapak terhadap anak itu mengandung, melahirkan, menyusui. Masa bapak itu nyusui, nggak bisa. Nah ini bisa jadi Allah a'lam bishawab, karena 3 hal ini maka ibu memiliki kedudukan 3 tingkat dibanding ayah. Monggo kalau ingin derajatnya tinggi, bapak-bapak berusaha nyusui coba. Ustadz, belikan susu Ustadz, susu formula oleh bapaknya, kemudian dikasihkan, yang belikan bapaknya. Tidak sama Pak, tidak sama. ASI tidak tergantikan oleh apapun. Itu tiga tingkat itu. Ada lagi? Kasaan. Kurang lebih itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Pak Budi. Misalnya di sini setiap sore Solo itu banyak menerima sedekah. Di bulan yang pahalanya dikirimkan ke ABC. Pernah nyampai itu? Begini. Al-Fatihah. Surau ya. Semua ya. Oh, surau. Kalau pahala Pak, pahala dalam konteks pahala ini memang ada perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan nyampai, ada yang mengatakan tidak nyampai kalau kita berkirim pahala dari suatu bacaan. Nah ini baik yang berpendapat pahala itu nyampai maupun yang tidak nyampai, dua-duanya
tidak merekomendasikan untuk melakukan acara-acara seperti itu. Jadi terlepas bahwa pahala itu nyampe atau tidak nyampe, yang pasti baik ulama Maliki, Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah, ini ada perbedaan pendapat tentang pahala itu nyampe apa enggak bacaan itu. Terlepas dari nyampe tidak nyampe, semua ulama mazhab tidak mengajarkan membikin acara-acara seperti itu, Pak. Jadi kita bisa pilih pendapat itu yang nyampe maupun yang nggak nyampe, terserah. Tetapi yang pasti kita tidak dicontohkan oleh para salafus soleh, oleh para imam mazhab, apalagi para tabiin atau tabi'ut tabi'in atau tabi'in atau para sahabat, apalagi Nabi SAW tidak pernah mencontohkan acara-acara yang ritual yang seperti itu. Dan kita tahu sendiri kalau acara ritual yang tidak dicontohkan berarti apa? Berarti mengada-ada. Naudzubillah. Dan ini kullu bid'atin dhalalah dalam hal ibadah. Wa kullu dhalalatin finnar. Semua kebid'ahan, semua hal-hal baru, karangan-karangan dalam ibadah itu adalah kesesatan, dan seluruh kesesatan adalah finnar. Terlepas nyampe apa nggak nyampe, sudah itu urusan kedua. Yang paling pokok, kita jangan sampai mengada-ngada acara-acara ritual yang tidak dicontohkan, disyariatkan di dalam pensyariatan yang sahih gitu. Ngaten nggih Pak Budi? Ngaten. Pak Indra ada? Ibu tidak ada? 3 tingkat dibanding ayah, mengandung, melahirkan, mengandung lagi. 3 tingkat. Iya. Oh, ibu, maksudnya ibunya suruh 3, 4 Pak. Benih ya itu, insya Allah karena spesifik perbedaannya tidak dimiliki oleh Bapak. Demikian, mudah-mudahan barokah yang kita obrolkan pada kajian kali ini, dan sekaligus kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari sebab kita bertakwa. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.